yes you did. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kia dari SMK Komputer Indonesia. Keberadaan aku di sini mau nanyain beberapa hal tentang visi misi inspirasi hidup. Bagaimana perjuangan Bapak saat ini? Perjuangan hidup Bapak. Ya, perjuangan hidup ya kita jalani dulu aja, tetap semangat cari nafkahnya buat keluarga gitu ya, buat anak istri gitu. Ya semoga dapat rezeki yang banyak lah. Amin. Amin. Kita ya tiap hari sana kesini cari uang lah istilahnya ya buat keluarga gitu. Lalu apa harapan Bapak ke depannya untuk ke depannya? Ya harapan saya nanti yang penting buat keluarga Tercukupi. terus saya juga panjang umur, sehat walafiat. Amin. Dan itu kesehatan juga harus terjaga kan. Amin ya. Jalan kayak gini kan kita kan namanya juga panas-panasan. Iya, panas, hujan, iya Bapak. Lalu aku mau minta pesan untuk generasi muda buat kayak kita ini. Pesannya tetap optimis, tetap semangat, jangan ngeluh. Ya. Karena istilahnya cari uang itu sekarang benar-benar susah lah istilahnya. Harus benar-benar semangat. Kalau misalkan karir, misalkan ini harus semangat, tetap belajar terus gitu kan. Ya. Bapak cukup. Terima kasih buat jawaban-jawaban atas pertanyaan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku ingin mewawancarain Bapak yang dimana temanya ini adalah inspirasi kehidupan. Nah, pertanyaan yang pertama itu perjuangan hidup Bapak sampai ke sini tuh gimana sih Pak? Secara singkat aja nggak apa-apa. Singkat aja ya. Ini awal kesini dulu dijemput dari Cimande, ada yang jatuh tangannya putus ini. Jadi nggak mau dibawa ke bengkel, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi Bapak yang memperbaiki di pos polisi 1 Januari 1990 awalnya. Nah, di sini setelah selesai memperbaiki, Bapak standby di kantor Disub. Banyak yang kena pengemudi. Jadi Bapak disuruh memperbaiki mobilnya yang tabrakan. Oh, Jadi otomotif. rangkum memperbaiki tata tulang, berbagai macam keluhan. Yang penting juga tahu Bapak hanya menangani. Lantas dari situ biasa hari-harinya akhirnya ke mobil memperbaiki stok sampai dikol sampai cat itu dari sampai tahun 98 mungkin goncang ya, goncang 2000 masih goncang juga. Nah setelah kepemimpinan, nah mungkin terkena yang pasien-pasien yang biasa yang hubungan mungkin jauh, ditambah COVID. Iya benar. Ya, semua mengembangkan sampai saat ini Bapak paling sini jaga-jaga aja sambil menyilahkan orang yang lalu lalang. Yang tanya silakan, yang jawab ya nggak jawab ini nggak jadi masalah. Itu aja. Berarti Bapak ini kayak perawat gitu ya? Betul, menangani siapa keluhan-keluhan yang dikeluh oleh berbagai Betul. Bapak ini benar menginspirasi kehidupan banget. Nah, kita mau ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang kedua itu harapan hidup Bapak ke depannya itu kayak gimana? Kedepannya, nah ini Bapak sedang menjalankan belajar untuk mengurangi dosa ya. Jadi sesama walaupun Bapak tidak mempunyai karunia harta benda, tidak hanya ingin membantu doa saja dengan sesama manusia khususnya hamba Allah ya.
lantas ada titik yang diinginkan itu Allah tahu tercapai tahu enggak, ingin mempunyai modal. Ini lagi nawar-nawarin rumah untuk membuka praktek untuk amalilah sodakotilah di yang dekat ke jalan raya. Jadi bila mana ada pasien yang tidak punya dana, silakan. Yang punya dana terserah ngasihnya berapa. Kecuali dia pesanan obat-obat itu lain lagi. Kalau untuk menangani menetralisir di organ tubuh seseorang yang punya keluhan, insya Allah ditangani. Mau stroke, mau keluhan apa saja yang dikeluh oleh sesama umat manusia, itu aja, tidak ada untuk harapan untuk berbaik aja gitu. Ya, berarti Bapak untuk harapan baiknya itu udah baik banget menurut aku ya. Semoga apa yang Bapak inginkan tercapai. Panjang umur selalu, Pak. Oke, kita kembali ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya itu pesan-pesan untuk generasi muda di zaman sekarang kayak kita, Pak. Nah, ini Bapak mengarahkan titik satu ya, dari kalangan bawah sampai atas, dari atas sampai bawah, untuk mengarahkan mengajukan ke penggerakan sikap-sikap sesama umat manusia, terutama tata krama, adab, sopan santun, itu yang harus diperkuat. Setelah itu kuat, insya Allah takwa dan keimanan akan kuat. Kalau takwa iman kuat, walaupun ibadah kewajiban sholat siang malam tanpa ada tata krama sopan santun, ada beradab, tidak dipakai, tidak akan kuat. Tihangnya agama sholat 5 waktu. Nah, kalau kita menjalankan itu tanpa adab sopan santun dari dalam rumah tangga sampai keluarga, saudara, sampai keluar sesama hamba Allah seluruhnya ya, sama umat-umat manusia mau yang begini, kita harus berbaik. Nah itu di jalan hidup selamat di alam dunia. Nanti kita bakal kemana, pusatnya di sini akan meninggalkan apa di dunia setelah kita pulang. Betul. Oke, mungkin itu aja pertanyaannya udah terjawab semua ya, Pak. Terima kasih atas jawaban semuanya, itu udah terbayar dan terjawab semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatnya di Desa Cibaga, Kecamatan Ciampea. Di sini saya mau nanya pekerjaan Bapak itu apa ya? Nah, kalau sekarang ya jualan ya. Kalau pekerjaannya kemarin tentunya sebelum banyak sih, sama swalayan dan benar. Oke. Nah, yang kedua yaitu di laut itu di pelayaran itu menarik Pak ya, menarik. Bapak punya nasihat gitu kan kalau bisa dikasih tahu itu apa? Makanya kayak seperti saran gitu, saran kedepannya harus gimana? Dan kalau satu kata fokus di satu bidang harus gimana? Kalau menurut kita, kalau sekarang ya orang-orang kan ngomong nggak sesuai passion ya kan, bullshit itu. Yang penting kerjain aja dulu ya kan, nanti juga passionnya ngikut gitu aja sih. Soalnya bukan passion saja, itu bukan kerja aja ya, nggak ada gitu ceritanya. Oh jadi kalau misalnya kita punya satu bidang gitu, tiba-tiba kita kerjanya lain, tadi kan kita harus jalanin aja gitu. Kalau kata orang tua ya, usaha itu nggak boleh dari Teori ya? bidang. Teori itu manis ya? Contohnya Pak, Manis contohnya banget. maksudnya gini, Ya, ada kan orang yang gantung. ini bisa, ini bisa, tapi dia Mau tapi dia manis. Jangan manis. nggak maksimal, nggak konsisten, nggak maksimal sih, lebih ke nggak maksimal kerjaannya. Tapi sekali bisa cuma ya kata-kata kayak itu orang itu yang saya lihat kan rata-rata kurang maju. Tapi kalau maksimal 3 aja yang dipegang kan, biasanya pegang semua ya, lebih ke fokus dia gitu. Nah, kalau lebih dari 3 udah biar gitu kayak gitu. Kalau misal Bapak pendapat tentang masa muda ini kalau sekarang kesan-kesannya ya mana ya
Iya. bahasa habis gimana ya? Sekarang juga kan banyak orang-orang anak kecil itu sosial media tuh. Nah, Yang mana sih, Sat? Itu Batagor. gimana ya? Bahasa apa ya? Itu gulanya. Ya, itu. Terpapar sih, lebih ke terpapar medsos itu. Nah, kayak gitu. Jadi kecenderungan gitu ya, ya itu udah jelas orang sosial. Stop dulu. Saya ingin menanyakan tentang pekerjaan Bapak sebelumnya. Bapak pekerjaannya apa? Saya Nah, terus saya mau nanya juga tentang nasihat hidup buat kita nih sebagai Motivasi. Iya, motivasi. ya generasi muda tetap berjalan apa ya menjalani hidup dengan adanya tanpa kemewahan. Ya intinya apa adanya lah. Kalau untuk generasi muda jangan pantang jangan hebat. Terus apa pendapat Bapak nih Tentang generasi muda zaman sekarang. buat kita? Harusnya ada naskahnya dulu kalau mau Saya pertanyaan kita, menurut Bapak apa nih pendapat Bapak untuk generasi muda yang bisa berperan? pendapat saya ya kan presiden kita, wakil kita mengatakan 2045 apa generasi emas. Itu tinggal kita jalani aja. Untuk pendidikan dan segala macam sekarang sudah mumpuni, sudah banyak kayak sistem-sistem AI, udah bagus lah. Tinggal anak-anak muda sekarang tinggal menjalani aja. Tinggal bagaimana teman-teman atau anak muda zaman sekarang itu bisa mengoptimalkan itu hilirisasi. Itu kan udah presiden bagus lah. Dan cukup kita di rumah dari kita. Yang menurut Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin menanyakan tentang pekerjaan Teteh. Teteh itu sebagai apa sih? Keduanya yang kedua ayam. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, nasihat hidup singkat Teteh itu gimana? Nasihat hidup singkat, Iya. selagi masih bisa berjalan, selagi masih sehat harus berusaha, Harus berusaha. harus terus usaha. Selagi masih berdiri nggak boleh ngandelin siapapun. Betul. Gitu guys. Terus pendapat Teteh tentang generasi muda saat ini kayak kita itu kayak gimana sih? Untuk anak muda nih ya, satu, sekolah itu boleh tinggi sampai S berapapun, tapi tetap nomor satu itu akhlak, etika. Kedua, pendidikan, tapi kalau kita nggak punya sopan santun. Betul. Balik lagi satu, attitude, sopan santun. Gitu lah. Betul. Oke, gitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf ganggu waktunya. Perkenalkan, nama aku Monika, aku dari SMK Komputer Indonesia. Bapak atas nama siapa? CPI. CPI. Nah, di sini aku ingin menanyakan yaitu pekerjaan Bapak. Pekerjaan Bapak saat ini tuh apa sih? Berjualan. Perjualan. Iya. Jualan. Oke. Nasihat hidup Bapak secara singkat aja boleh nggak? Iya, kenapa? Nasihat Bapak, nasihat hidup Nasihat hidup selalu sehat. selalu sehat. Oke. Terus pendapat Bapak tentang generasi muda saat ini itu seperti apa sih Pak? Untuk saat ini generasi muda ini ya cukup baik sih. Baik. Udah itu aja Pak. Siap. Lagi pesan-pesannya apa terakhir pesan buat Pesan-pesan dari saya, semoga generasi pemuda ini sukses selalu. semoga ya Pak ya. Semoga Bapaknya juga sukses selalu. Mungkin itu aja ya Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dari Sekolah SMK Komputer Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, apa pekerjaan Bapak yang sekarang?
pedagang kaki lima. Terus apa nasihat hidup singkat? Sehat, tetap semangat bekerja keras untuk keluarga. Apa pendapat mereka tentang generasi muda saat ini? Semoga lebih baik ke depannya, lebih bijaksana, tetap semangat. Makasih Pak. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bakal ngejelasin apa yang kita rasain pas kita bagi-bagi ke orang lain. Silvi gimana? Yang kita rasain itu kayak kita senang bisa ngebantuin orang-orang di luar sana. Terus terus dari jualan juga, kita jualan itu gak mudah guys. Ya betul banget. Terus tentunya kita bakal dapat rezeki juga dari hasil ngebantu-bantu ya gak guys? Iya, benar. Menurut lu gimana Rangga ngebantuin orang? Menurut gua jadi dapat pahala lebih. Betul. Gimana Kia menurut kamu? Jadi tahu kalau susahnya cari uang dan gak gampangnya nyari uang itu gimana. Capek banget. Betul. Dan sekarang kita terakhir backpacker. Mungkin itu aja dari kita. Bye bye. Nanti pulang.